Pinggul Linger membesar 3 kali lipat. Ini adalah fisik rubah penggoda. Harus belajar menari, tenanglah suamiku. Aku akan panggil guru kelima untuknya, keselamatan dulu. Tari yang kau maksud adalah tarian mematikan seperti ini? 3 tahun kemudian aku masuk istana. Untuk seleksi selir, orang bilang jalan harus seperti melangkah di awan. Aku juga ingin. Crack, rusak. Kekuatan berlebihan. Ini seleksi selir atau pembongkaran bangunan. Bilang aku tidak butuh harga diri? Saat tiba pertunjukan bakat. Selesai yang sebelumnya semuanya bidadari. Aku ini apa-apaan. Sudahlah, jurus harimau turun gunung ini demi menyelamatkan nyawa. Selesai, hari pertama masuk istana sudah memukul kaisar. Kepala ini tidak bisa diselamatkan. 3 detik itu terasa seperti 3 tahun bagiku. Yang ini dipertahankan. Dia memukul kaisar masih bisa dipertahankan. Hobi macam apa ini? Mungkin Baginda suka dipukul. Baru kemudian aku tahu, Xiaoju tidak tertarik padaku. Dia pikir wanita yang bisa merobohkan layar dengan 1 pukulan. Bukan pembunuh bayaran ya orang gila. Dipertahankan untuk diintai. Aku diangkat menjadi selirli, dimasukkan ke istana Qixia yang paling terpencil di harem. Seberapa terpencil? Saat Kasim mengantar makanan. Setengah jalan, dia duduk istirahat 3 kali karena lelah. Apa istana Qixia ini ada di ujung langit? Keempat kalinya dia tidak mau mengantar lagi. Menyuruh dayang bergantian di tengah jalan. Saat akhirnya sampai di tanganku. Masakan panas sudah dingin. Masakan ini renyah sekali. Hamba Queer memberi salam kepada selir Liu. Selir biasanya suka hiburan apa? Membelah kayu di istana tidak ada kayu. Kalau begitu latihan tinju juga boleh. Selir di harem selir tidak boleh latihan tinju. Memanah juga tidak boleh. Bermain pedang. Selir, bisakah Anda sebut yang tidak berhubungan dengan kekuatan? Makan dan menyulam. Aman, untuk Anda aman. Untuk orang lain juga aman. Putri baik-baik saja. Telah mendapat anugerah diangkat menjadi selir. Tapi Putri tidak tahu cara bertahan di harem. Harap ibu memberi petunjuk. Ibu membalas surat. Berpura-pura lemah untuk mendapat kasih sayang kaisar. Juga menggambar orang korek API dan menulis. Begini saja. Bu, bisakah kemampuan menggambar Anda lebih asal-asalan? Baik, mulai hari ini. Aku adalah sekuntum bunga putih yang lemah. Shen Xiaoli, putri sulung keluarga Shen, memutuskan patuh pada ibu. Mulai hari ini. Aku adalah sekuntum bunga putih yang lemah. Langkah pertama, jatuh saat berjalan. Asal aku jatuh cukup lemah, pasti bisa menarik perhatian. Aku sudah mencari tahu waktu kaisar. Setiap hari melewati jalan batu di Taman Kekaisaran. Memakai gaun paling tipis. Berdiri di samping semak bunga di pinggir jalan menunggu. Dia datang, mata naga datang, siap tempur. Lihat baik-baik, ibu. Ini yang disebut pohon willow lemah tertiup angin. Senyum-senyum. Asal senyumku cukup canggung, dia tidak akan lihat aku hancurkan bangku jadi abu. Baginda. Jangan pergi, Baginda. Kau tahu. Baginda saat itu mengatakan sesuatu. Dia bilang, apa dia ingin membunuhku dengan jurus hancurkan batu. Siasat sementara Gao. Langkah kedua, tidak bisa angkat vas bunga. Choir, bantu. Berat sekali, aku tidak bisa angkat. Nyonya, biasanya Anda membelah kayu dengan 1 tangan. Sayal, tidak terkendali kekuatan. Baginda, istana Qixia Selirli sudah sampai. Mau masuk duduk sebentar? Tidak perlu, panggil tabib periksa dia. Aku curiga dia latihan telapak tangan hancurkan tulang. Baginda, apa itu jurus telapak tangan hancurkan tulang? Hamba tidak pernah dengar, aku juga tidak. Tapi dia seharusnya bisa. Mungkin jurus hancurkan batu ciptaannya sendiri sudah terbongkar. Sepertinya hanya bisa pakai jurus itu. Langkah ketiga batu. Ini jurus pamungkas Nona. Apa jurus pamungkas Anda itu dari segi fisik? Kuya, kau ya di juri. Lihat aku kuasai jurus pamungkas ini dalam 3 hari. Asal aku batuk cukup lemah, kaisar akan jadi milik. Terlalu keras seperti petir. Masih keras seperti perkesul. Sudahlah, begini saja. Kalau terus latihan, hamba takut istana Qixia runtuh. Dia datang. Batuk sempurna yang aku latih 3 hari ini. Sial, lagi-lagi terlalu keras. Aduh. Apa dia sedang menyiapkan jurus besar?
Malam ini aku ganti kamar tidur Baginda. Baginda sudah 3 kali ganti kamar karena Slirly. Kalau terus ganti, 6 istana sudah semua ditempati. Kalau begitu tidur di perpustakaan kekaisaran. Rencana pura-pura lemahku gagal total. Ibu pasti punya siasat cerdik untuk selamatkan aku. Lakukan yang terbaik saja. Kalau benar-benar tidak bisa, lagi pula ayahmu bilang juga belajar bela diri. Gunakan kekuatan untuk kuasai harem. Aibiu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang ayah maksud. Dengar, Slirly batuk sekali. Tembok rontok. Ilmu bela diri hebat apa itu? Aku malah pikir itu jurus hancurkan batu. Duduk hancurkan bangku, remas hancurkan vas. Batuk rontokkan tembok. Lain kali mungkin akan hancurkan atap. Kalian jangan bully orang baik. Slirly ialah seorang pendekar, bukan pemarah. Pokoknya bukan lawan kita. Kita rebut kasih sayang dengan kecantikan dan bakat. Dia diandalkan apa? Andalkan kekuatan kasar. Baginda sedang pilih jenderal. Monster macam apa ini sebenarnya? Shen Shaoli, Putri Jenderal Zhenbei Shenyu. Mulai belajar bela diri 3 tahun lalu. Bisa membuka busur 2 dan 1 tebasan putuskan tiang kayu setebal mangkuk. Saat seleksi dengan tangan kosong robohkan layar. Pura-pura lemah penuh celah. Pasti ada yang aneh. Bagaimana menurutmu? Hamba pikir seperti pembunuh bayaran. Memiliki keahlian tapi pura-pura lemah. Menyusup ke harem pasti punya tujuan. Dan pura-puranya terlalu jelek. Seperti sengaja pamer kekuatan. Mungkin sedang uji pertahanan kita. Masuk akal awasi dia. Aku harus tahu apa yang dia lakukan setiap hari. Bicara sesuai orang yang dihadapi. Menerima titah hanya tugas pengintaian biasa. Dia salah besar. Tanpa persiapan. Ini yang disebut pembunuh bayaran. Ambruk lagi, ini yang ketiga bulan ini. Apa tempat tidur keluarga lu dari kertas? Lantai lebih mantap. Apa wanita ini titisan babi hutan? Kalau dia berulang ke sini, aku pasti hancur berkeping-keping. Ini yang Baginda sebut lemah lembut. Aku percaya omong kosongmu? Kali ini sembunyi di luar pasti aman. Burung apa? Besar sekali, akhir-akhir ini makannya enak. Aku kepala pengawal rahasia dianggap burung. Kaki lemas, tulang rusuk patah. Aku mulai kerja umur 12. Pembunuhan sudah biasa. Hampir mati karena tidur pulas. Ini kekalahan terbesar karier kepala pengawal rahasia. Baginda, hamba mohon mundur dari tugas ini. Kepala pengawal rahasia yang gagah. Takut pada seorang selir. Baginda, dia bisa menendang hamba saat tidur. Hamba bertengger di pohon setengah dupa. Banyak berpikir. Apa yang dipikir? Kalau dia pembunuh, seluruh pasukan pengawal rahasia kita tak cukup untuk melawannya. Juga pikir hamba punya ibu tua 80 tahun dan anak kecil 3 tahun. Kepala pengawal rahasia Baginda ketakutan begini. Lalu menurutmu, apa dia pembunuh atau bukan? Hamba rasa kalau dia mau bunuh Baginda, Baginda tak akan hidup sampai hari seleksi. Jadi seharusnya bukan, dia hanya kebetulan bodoh. Kau turun dulu, sembuhkan luka. Ilmu bela diri tak terduga. Masuk istana pura-pura lemah. Dan pura-puranya jelek sekali. Apa yang dia mau? Apa dia hina kecerdasan Baginda? Tidak, Baginda harus uji sendiri. Nona, kita tak bisa main kartu lemah. Main kartu anggun. Menyulam tak perlu tenagakan. Cuma menusuk K. Lihat aku tusuk tembus. Yang ketujuh. Apa jarum ini dari keras? Apa yang dia pegang itu bola rantai. Apa yang kau sulam? Hamba Baginda itu angsa. Baginda kira itu binatang terkurung. Iya nih. Baginda kira itu ledakan. Apa ini cara ancamannya? Menyulam sampai luka begini. Kau menyulam atau berperang? Nona merajuk, cepat merajuk. Jangan tinju. Hamba kikuk dan canggung. Membuat Baginda tertawa. Apa tadi dia mau telan Baginda hidup-hidup? Ku dengar selir lu sakit-sakitan. Ada kemajuan dulu tembok 1 lapis. Kali ini cuma jatuhkan 3 kelopak di meja. Apa keluargamu semua sekoko itu? Hamba, Baginda, ibuku bilang ayah bisa tarik 3 ketapal. Aku cuma bisa 2, masih jauh. Xiaoju menoleh kiaroh. Pandangan itu sangat rumit. Seperti mengenali spesies baru. Baginda masih selidiki apa? Dia menyulam bisa jadi sarang tawon. Kalau dia pembunuh, Baginda makan jubah naga. Lalu dia orang apa? Anak malang yang dijebak ibunya.
Baginda, apa kau tak apa-apa? Perlu panggil tabib istana. Tidak apa. Baginda pikir Sulaman angsa itu memang seperti binatang terkurung. Baginda kenapa simpan? Bikin hati senang. Bahkan untuk bantu cerna setelah makan. Lewat saja. Ketemu kau, Kaisar Anjing, jalan-jalannya agak ceroboh. Baginda belajar bela diri sejak kecil. Tak lemah, tapi kena racun dingin waktu muda. Tabib istana sebut penyakit tulang dingin. Sampai kini tak ada obatnya. Siang hari benar-benar Kaisar dingin di atas segalanya. Saat malam tiba, hanya cacing kedinginan yang meringkuk. Jari tak bisa bergerak. Apa ini ujung membahangu? Yang mulia Kaisar, pinjam kepalamu sebentar. Tak sempat tenangkan. Tempat tidur rusak ini keberapa ambruk. Tengah malam, berisik pergi sana nyonya besar. Senjata apa ini? Kau dikirim siapa? Bunuh aku tak bilang. Pangeran Rui. Kami dikirim yang mulia Pangeran Rui. Kakak pelan-pelan. Aku bilang semua. Bangun, rambut terjerai bertelanjang kaki. Dan kaki ranjang ini. Selesai, apa aku harus masih pura-pura lemah? Benar-benar terbongkar. Baginda ampun, hamba bukan pembunuh. Hamba, ibuku suruh belajar bela diri. Aku ikut saja. Tapi dia bilang di istana harus pura-pura lemah. Jadi aku pura-pura jalak. Mohon Baginda maafkan. Hamba benar-benar tak punya niat lain. Cuma ingin hidup baik-baik. Baginda jangan bunuh aku, kau hangat. Bisa lepaskan aku dulu. Mulai besok, Selirli naik pangkat jadi Selirli. Pindah ke Istana Chang. Nona. Istana Changqing, ini istana terdekat dari Aula Yangtze. Kau tahu artinya apa? Artinya Kasim antar makanan tak perlu estafet. Artinya kau dapat perhatian. Aku rasa dia tak suruh aku rebut kasih. Tapi pakai aku sebagai anglok. Baginda, Selirli siap temani Tit. Selesai, dia mau pakai aku sebagai penghangat atau karung tinju. Lebih tebal lagi, tutupi niat membunuhku. Nona, bedak di wajahmu seperti abu tembok. Sudahlah, duduk sini. Mulai kerja sebagai penghangat ya. Lubang es di tangga, jangan bergerak. Tidur begini saja. Apa aku boneka penghangat manusia? Posisi ini aku. Pinggangku mau patah. Malam ini tempel punggung. Malam besok apa mau tempel ubun-ubun. Ini bukan Kaisar. Jelas-jelas kucing besar yang takut dingin. Kaisar Agung takut dingin sampai begini. Tapi tak bisa bilang siapa-siapa. Baginda akhirnya ada yang sayang. Hamba tua mati tanpa nyesala. Kaisar setiap malam memanggil Selirli menemani. Apa 7 malam berturut-turut? Wanita kasar itu. Aku tak boleh biarkan wanita kasar itu di atasku. Ibu Suri, Selirli itu cemburu. Si rubah itu setiap hari menggoda Baginda. Sudah 7 hari. 7 hari, masa mudaku dulu tak dapat perlakuan itu. Suruh dia datang, aku mau lihat apa kemampuannya. Gadis ini. Selera Kaisar unik sekali. Tapi waktu aku muda dulu, mendiang Kaisar juga suka yang gemuk. Mungkin turun-temurun. Duduklah, jangan berdiri. Aduh, pantat terlalu berat. Bangku ini sudah 20 tahun bersamaku. Hematlah duduk. Hanya aku yang tahu. Kaisar tidak melakukan apa-apa. Dia hanya pakai aku sebagai penghangat. Tiap malam tugasku rebahan dan menghangatkan. Jangan bergerak. Tapi dalam selimut terlalu sepi. Canggung sampai ingin ku gerak-gerakan jari kaki. Xiaoju mulai bicara denganku. Aku kena racun dingin waktu umur 6 tahun. Itu ditahan oleh ibunda.
Dia tidak bertahan sampai musim dingin itu. Aku tidak tahu harus bilang apa. Maka aku pegang tangannya sedikit lebih erat. Tangannya dingin tapi tidak ditarik. Aku ingin tarik, bisa apa? Lalu aku kehilangan ibu di masa kecil, terpaksa jadi remaja memerintah dengan semua pejabat. Tak ada satupun yang tenang. Sebenarnya aku tidak mau jadi kaisar, hanya ingin jadi orang biasa. Musim dingin hangat di dekat API sambil makan ubi bakar. Maka hamba nanti akan panggangkan untuk Baginda. Kamu bisa panggang? Tidak, tapi aku kuat. Bisa remas ubi dan langsung lempar ke API. Apa yang ada di kepala wanita ini? Baginda tidak tahu. Dulu aku setiap hari membelah kayu. Sedikit malas ibuku pukul pakai galah. Paksa aku meremas kain selama 2 jam. Yang paling parah pertama kali membuka busur. Deng, talinya putus dan langsung kena. Di wajah guru kelima. Aku dikejar dia dengan pedang sepanjang 3 jalan. Keluargamu ramai, terutama berisik. Suara ibuku lebih keras dari batuku. Lebih keras dari batukmu. Lalu tembok rumahmu masih ada? Tembok barat memang pernah ditambal 2 kali. Aku sekarang mengerti kamu. Kenapa pura-pura lemah begitu buruk? Karena keluargamu tidak punya gen lemah. Ibumu suaranya bisa goncang tembok. Batukmu bisa runtuhkan tembok. Aku penasaran. Bagaimana ayahmu bisa bertahan di lingkungan ini? Ayahku bilang kalau kalah lari. Jadi dia sering pergi bertugas di perbatasan. Jenderal Shenbei ternyata pergi ke perbatasan untuk mengungsi. Aku tiba-tiba mengerti, kenapa Jenderal Shen selalu minta Baginda ke medan perang. Baginda, setiap hari baca laporan sampai larut, tidak capek. Capek, tapi tak ada yang gantikan aku. Aku bisa gantikan. Kamu bisa baca. Sedikit diajari guru kelima, kebanyakan strategi perang. Pakai strategi perang untuk baca laporan. Negara besar ini akan hancur. Kalau kamu baca laporan minta dana bantuan bencana. Apa yang akan kamu tulis? Serang itu strategi perang. Bukan urusan pemerintahan. Maka setuju. Tidak bisa setujui semua. Maka tulis aku tahu kamu urus sendiri. Itu mirip dengan yang akan aku katakan. Kamu orang pertama yang tidak takut padaku. Baginda, aku bisa kalahkanmu. Kenapa harus takut padamu? Apa di kepala wanita hanya ada kekuatan? Aduh, jantungku kenapa loncat 1 detak? Kesemburuan di Hera. Tidak akan menghindar karena kamu kuat. Kenapa sup hari ini rasanya aneh? Sup hari ini ada aroma obat. Buka selera, suruh dapur istana buat lagi besok. Itu obat pencahar 10 kali lipat. Apa perutnya dari besi? Kali ini lihat bagaimana kamu jatuh seperti anjing. Bagian dalam istana hari ini mengepal lantai. Aduh, lantai listen. Kamu jalan harus hati-hati. Apa telapak kaki wanita ini dari besi? Pembunuh top dunia yang disewa dari Mutail. Aku lihat bagaimana kamu bangkit. Tengah malam tidak tidur, malah latihan tinju di sini. Kebetulan butuh lawan latihan. Terima kasih, Kak. Ikatannya terlalu kencang. Cram. Ada penyusup. Tadi malam ada yang menyerangku. Sudah kuikat di sana. Kamu suruh orang ambil. Nona tidak takut? Takut apa? Ilmu bela dirinya tidak sebaik aku. Dan dia menangis karena dipukulku. Bahkan panggil aku Kak. Baginda, tadi malam ada yang masuk Changchun Gong. Apa? Berani sentuh penghangat manusia milikku? Sampaikan titah pada selir harem. Siapa yang cederai selir Li? Turun pangkat dan masuk istana dingin. Hamba terima kasih Baginda, tapi sebenarnya tidak perlu. Aku benar-benar bisa kalahkan mereka. Semua digabung pun bisa. Aku tahu, tapi aku tidak ingin kamu bergerak. Datang pengakuan cinta yang dalam. Dia pasti sayang padaku. Kalau sampai jari terluka, suhu penghangat kaki malam akan turun. Tapi malam itu, dia untuk pertama kalinya dengan sengaja ulurkan tangan. Jari dinginnya menggenggam tanganku. Dia tidak bicara. Aku juga tidak bicara. Tapi aku rasa ini bukan hanya soal menghangatkan kaki. Drama yang sudah direncanakan setengah tahun akhirnya dimulai. Liar, ayah pulang. Akhirnya kau datang selamatkan aku dari penderitaan. Ayah putriku yang manis. Tunggu, apa ini? Liar, kenapa kamu Jim? Lenganmu kenapa lebih besar dari ayah? Ayah, bukankah kau suruh aku belajar tari? Aku bilang belajar tari. Tarian. Busur keras, tiang kayu panah Beijing. Ibu, kau dengar tari jadi bela diri. Dia gemetar, Kaisar gemetar. Dia pasti sedang tertawa. Jadi seharusnya kau jadi penari yang lemah gemulai. Penari. Ototku selama 3 tahun ini sia-sia.
Baginda, apakah putri hamba masih bisa dikembalikan? Hamba bayar ongkos kirim sendiri. Tidak bisa. Aku sangat puas. Baginda, mana ada selir yang seperti dia? Hamba pulang akan pilihkan 10 penari sungguhan. Tidak perlu. Istana tak kekurangan penari. Yang kurang adalah Jenderal Shen yang bisa menghangatkan kaki. Selir Li dulu sendirian mengalahkan 4 pembunuh. Pakai kaki ranjang. Pembunuh apa? Pembunuh, jadi Baginda tinggalkan. Putri hamba yang pilih selir atau jenderal. Dua-duanya, 2 keuntungan. Aku pandai hitung, Nyonya, kau merugi. Kan anak kita. Anak jadi selir. Kenapa disebut merugi? Dia pukul retak tiang istana. Kau sebut itu selir? Selir yang bisa pukul tiang, siapa berani ganggu? Paman, wawasanmu sempit. Tapi dia seharusnya jadi penari. Apa penari bisa kalahkan pembunuh? Menurutku dia baik-baik saja sekarang. Putuskan. Tak akan bahas masalah pendidikan dengan wanita ini lagi. Musim dingin berikutnya, perbatasan utara diserang. Aku pergi perang, kau tinggal di istana. Baginda sampai di utara. Siapa yang hangatkan kakimu malam? Aku, Kar. Bukan anak 3 tahun. Aku bisa jaga diri, terlalu dingin. Dia benar-benar kedinginan. Dia malah ikut. Kau. Aku bilang kau tinggal di istana. Hamba ikut sendiri naik kuda 3 hari. Capek mati, Baginda geser sedikit. Selimut beri hamba setengah. Kenapa dia tidak ikut aturan? Shen Shaoli. Kenapa kau selalu tidak patuh? Karena aku bisa kalahkan kau. Apa yang kau tertawakan, aku serius. Kalau bertarung, kau bahkan tak bisa tangkap 1 pukulanku. Selir, medan perang bukan istana. Di sini tak lihat wajah, lihat tinju kebetulan. Ayo adu lengan. Siapa aku, di mana aku, tangan masih ada. Sejak itu, 30.000 prajurit panggil aku Jenderal Li. Akhirnya tahu kenapa Baginda selalu cari dia. Kenapa? Karena takut tidak cari. Kalau suatu hari tidak cari, dia cari kau, kau tahan. Rasanya masuk akal. Hidupku di militer cukup menyenangkan. Lebih bebas dari istana, tak perlu menyulam. Tak perlu pura-pura lemah, tak perlu intrik. Setiap hari latihan dan patroli, kalian hangatkan kaki Xiaoju. Hidup kembali. Ada musuh bagi 3 jalur. Aku tak yakin arah serangan utama mereka. Lewat tengah, kenapa? Ibuku pernah bilang, saat bertarung, paling takut orang yang hadapi langsung. Karena hanya yang tak takut mati yang lewat depan. Kekuatan tengahnya paling tipis. Berarti dia mau pancing kau ke kiri dan kanan. Lalu serang dari tengah. Ibumu sebenarnya siapa? Seorang pendekar wanita yang telinganya agak bermasalah. Perintahkan seluruh pasukan, perketat garis depan. Kuatkan pertahanan tengah. Shen Shaoli, kau masuk istana memang sayang. Kau harusnya jadi jenderal. Jadi jenderal tak bisa hangatkan kaki Baginda. Hangatkan kaki. Pertempuran terakhir. Musuh keluar semua. Xiaoju turun sendiri. Tapi malam penyakit tulang dinginnya kambuh. Jari dingin sampai tak bisa pegang kendali. Jangan coba lukai dia. Kembalikan tepat di baju besi jenderal musuh. Sunyi sepi, Xiaoju turun dari kuda, memelukku yang terluka parah. Tangannya gemetar, suaranya juga. Shen Shaoli, kau tak boleh mati. Ini titah. Baginda, ini hanya luka luar. Jangan gigit aku lagi, nanti aku pingsan. Malam itu dia jaga di tendaku. Pegang tanganku dari gelap hingga terang. Ternyata Kaisar dingin juga bisa menangis. Tapi dia hanya menangis saat tak ada orang. Dan aku kebetulan melihatnya. Tangannya masih dingin. Tapi lebih hangat dari dulu, pulang ke istana. Xiaoju umumkan di istana, aku akan jadikan Selir Li sebagai permaisuri. Baginda, permaisuri harus anggun dan berbudi. Permaisuri pernah tangkap panah untukku. Siapa di sini yang pernah tangkap panah untukku? Seluruh istana sunyi. Topi Yelek ini 3 kali lebih berat dari batu latihan. Nona, jalan pelan-pelan. Jalan pelan habis-habis. Akan jatuh muka. Zal terlalu keras. Permaisuri. Pelan-pelan, itu Mutiara Laut Timur. Benar saja kau. Pantaskah kau?
Orang yang paling harus kucapkan terima kasih adalah telinga ibumu. Kalau dia dengar benar, kau jadi penari. Aku mungkin kedinginan sendirian seumur hidup. Baginda, terima kasih. Telinga ibu yang buruk kadang juga takdir. Ibu, anak baik-baik saja. Sangat bahagia, telinga ibu yang buruk juga baik. Anak, apa yang ayahmu bilang dulu itu bela diri, atau bela diri. Ibu sampai sekarang juga tak paham. Tapi asal kau bahagia itu sudah cukup. Aku sudah jadi permaisuri. Ibu masih saja bingung. 6 tahun berlalu. Putriku dan Shen Xiaoli Xiaonianian sudah 6 tahun. Bisa lari dan lompat kekuatan besar. Jangan sampai gen keluarga Shen terulang lagi. Belajar kin dari Kim Ki Shua. Bukan tinju, bukan pedang, bukan tombak itu kin. Dengar jelas. Uang kerajaan ini susah sekali dicari. Rasanya kapan saja bisa dibunuh. Hai orang jahat, lihat pedang. Baginda di sang putri di hari pertama memotong kin. Bilang juga tidak sebagus pedang. Mimpi putriku hancur sudah. Nian bilang pada ayahanda, apa sebenarnya yang ingin kau pelajari? Belajar bela diri, pukul penjahat seperti ibu. Shen Xiaoli gen keluarga Shen kalian adalah kutukan. Ayah dan anak ini lucu sekali, aduh. Wajah dingin Baginda benar-benar sembuh oleh selir. Kaisar Diu bersama putri di halaman. Melihat Kaisar Barat tersenyum. Hoi tertawa, putri menari dengan pedang kayu. 3 kuntum bunga tersemat. Mengejutkan si ekor kucing, lihat jurus. Jangan lihat masuk rumah makan. Tangannya masih dingin. Tapi tidak seperti serpihan es dulu. Ini mungkin yang disebut ketenangan masa. Meski sedikit berisik. Siapa bawa kapak tebang taman kekaisaran? Itu pedang kayu, 16 tahun lalu aku buat bangku batu. 16 tahun kemudian putriku mulai tebang taman kerajaan. Aku sudah menenaga. Putri bilang ini menahan tenaga. Apa? Apakah ini petir? Lapor Ibu Suri itu putri bersin. Suruh dia bersin jauh dari aku. Shen Xiaoli gen keluarga Shen kalian adalah kutukan. Lalu dulu kenapa kau tidak keberatan? Dulu aku tidak tahu ini diwariskan. Dia tidak bilang aku tahu. Itu bagian paling lembutnya di dunia ini. Saat putri memberi hormat, membungkuk tidak boleh lebih dari 30 derajat. Lebih rendah takut kau takut apa? Takut lantai tidak tahan. Aku sudah mengontrol tenaga lo. Akhir-akhir ini aku sudah sangat ringan. Kemarin jalan seharian cuma retak 2. Putri, orang normal jalan tidak retak satupun. Hai. Hai, orang normal tidak retak satupun. Ibu, aku yakin pantas mengajariku. Kalau tidak bisa jangan ajar. Lantai jijili. Aku sudah suruh Kementerian Pekerjaan gambar baja setebal 3 cun. Baginda, 3 cun sebelumnya. Putri bersin saja retak. Kali ini pakai 5 kun. Jadi, Kementerian bilang, koba peruntungan. Sail, selanjutnya adu. Sudah menyerah tidak seru. Selir, putri sedang adu kekuatan dengan prajurit. Semua masuk rumah sakit. Adu. Anakku tersayang, orang-orang hambamu hampir habis. Bagaimana ini? Aku memutuskan menyerah mendidik. Shen Xiaoli, apa kau pernah berpikir? Keluarga Shen, satu menikah, satu celaka. Bukankah kau juga sudah celaka 16 tahun? Tenaga wanita ini masih sebesar ini. Tapi, aku seumur hidup jatuh pada bencana seperti ini. Ada apa? Tidak apa. Ingin lihat bagaimana rasanya gelap.
Tangannya masih dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Celaka racun dingin. Legenda. Dingin sekali, kenapa sedingin ini? Benar-benar seperti gudangis. Racun dingin sudah masuk sumsum tulang. Paling lama bertahan sampai musim semi. Kalau begitu cari obat. Obat apapun boleh. Catatan kuno menyebut lembahan Yuan ada Fan Hansui. Mungkin bisa sembuhkan. Guyan Fan Hansui hanya legenda. Tercatat jelas di kitab. Tidak seperti legenda. Fan Hansui. Guyan. Aku ingat 3 kata ini. Fan Hansui juga ingat orang ini. Jangan menangis, bodoh. Karena tabib tidak bisa berbuat apa-apa, maka aku akan cari cara sendiri untuk menyelamatkanmu. Bagaimanapun harus temukan cara menyelamatkannya. Meskipun lahir di kedalaman lembahan Yuan, sumsum obat di lapisan es 10.000 tahun bisa usir semua racun dingin. Tapi di dalam lembah sangat dingin, orang biasa tidak sampai 1 jam akan mati beku. Ibu, ikut denganmu. Kau tinggal. Apa alasannya? Ayahandamu perlu ditemani. Bisakah tabib pegang tangan ayahandamu? Tenagamu terlalu besar. Tulang tanganku hampir hancur. Jangan pegang terlalu erat. Ayahanda, kau harus sembuh. Tangannya sepanas ibumu. Orang Shen memang reinkarnasi Tengku. Hari ketiga surat dikirim. Balasan Ibu Shen belum tiba. Orangnya dulu yang sampai. 800 li naik keledai 3 hari. Pintu. Ibu akhirnya sampai. Lantai ibu kota ini tetap tidak kokoh. Kurus, dia tidak memberimu makan. Dia di mana? Bawa aku lihat. Nyonya Shen hari pertama masuk istana buat 3 kecelakaan. Istana ini sepertinya akan runtuh. Ambang pintu ini hanya menghalangi jalan. Ambang pintu ini terlalu tinggi. Pohon ini kena bengkok. Melihatnya bikin oste kambuh. Luruskan saja sekalian. Nyonya Shen, pohon ini sudah 200 tahun. Pantas mudah dicabut, akarnya sudah